hijrah bersama sahabat-sahabatnya ke Madinah karena ada pacarnya di Madinah. Sampai kemudian Rasulullah berkata, siapapun yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi barang siapa orang yang berhijrah karena perempuan yang mencintainya, maka dia akan mendapatkan perempuan yang mencintainya, dan dia akan mendapatkan sesuatu yang memang dia inginkan dari hijrahnya. Kalau orang hijrah karena perempuannya, ya dia pasti akan dapat perempuan. Karena dia berusaha untuk hijrah mengejar sesuatu yang dia inginkan. Tapi dia ingin hijrah karena ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, dia akan mendapatkan pekerjaan dari hijrah. Kalau hatinya tidak menginginkan perempuan itu, maka saya itu dia akan hijrah. Tapi karena dia menginginkan perempuan itu, dia sampai meninggalkan rumah, dia sampai meninggalkan hartanya, dia kerja dengan baik. Jadi apa? Walaupun ketika yang memberikan merasakan bahwa kewajiban puasa itu tidak mungkin membatalkan. Hanya orang Pak disuruh berhenti berjihad di jalan Allah tidak mau. Kenapa?
Ra ketung ketika nyopiri tekan pantai bareng-bareng sing nyopir kesel bar turu. Sing seneng ya bojone karo anak-anake. Jenengan turu dia ora masalah. Apa? Jari ngajak piknik nang pantai, tekan pantai malah turu. Lah ket mau nyopir ning Solo tekan Gunung Kidul kono sing nyopiri aku rene sing ganti kok. Ya wajar mau kesel turu. Alhamdulillah loh, daripada ketika tahu bagaimana berbuat maksiat, ini kita tidak bermaksiat. Kata dia. Jadi fix, orang yang dijauhkan dirinya dari maksiat adalah orang yang mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu dzunub fa innaha tuharrimul qalba nurul iman. Ketahuilah, jauhilah dosa, karena dosa itu membuat seseorang menjadi tertutup hatinya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tidak melakukan itu. Kita sibuk dengan perbuatan baik kita. Nomor pinten Pak, kalau Pak? Nomor pinten? 5. Sekarang nomor 6 nggih. Sekarang nomor 6. Apa tanda bahwa pertolongan Allah ada pada diri kita? Awak diri ki ngamal konsisten. Awak diri ki ngamal opo wae konsisten. Kula iki saya ini pernah ditanya, Ustaz, amalan ini panjenengan itu napa to? Amalan apa to aku bingung. Ternyata beda konsep pemahaman. Tapi saya setuju dengan orang ini. Basa Jawa nih ngeten. Pak Ustaz, jenengan iku tirakatane napa? Lah itu. Akhirnya saya baru ada satu amalan yang memang sangat dia sukai dan tidak ingin dia tinggalkan, dan dia terus melaksanakannya. Itu yang menyebabkan dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Nah gitu Pak. Jenengan itu amalannya apa? Padahal ya sholat kabeh, ya poso kabeh, ya jauhi amalan maksiat kabeh. Tapi ternyata ada salah satu di antara amalan-amalan itu yang Anda paling sukai dan Anda senang dengan itu. Aku ket seprene ra tau ninggalke sedekah. Nah, itu kan. Aku ket seprene opo wae tentang ibuku. Aku selalu mengutamakan apa yang diminta ibuku. Amalan lho, Pak. Aku selalu Senin Kemisan. Aku selalu tahajud. Salah satu saja yang Anda sukai gitu. Walaupun Anda ya sering sholat duha, Anda ya sering sholat rawatib, Anda ya sering sholat sebelum tahiyatul masjid gitu kan, sebelum duduk di masjid ada tahiyatul masjid. Anda tidak meninggalkan itu. Boleh. Ada salah satu amalan yang sangat-sangat disukai dan Anda tabarruk dengan amalan soleh itu. Ada orang yang memang sering sekali menjaga wudunya, Pak. Ngentut wudu meneh. Enten, Pak. Gara-gara itu orang itu masuk surga kok. Siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah ditanya sama Rasulullah itu kaget. Kaget ning campur seneng. Soalnya Rasulullah ini mimpi. Ingat, mimpinya Rasul itu benar ya. Mimpinya Rasul itu benar. Tolong diingat-ingat. Nek mimpinya awak dhewe piye? Ya kadang bener, kadang ora. Tapi ada maknanya terkadang. Ada mimpi yang memang bisa kita tafsirkan. Ada mimpi yang memang ketika kita ceritakan mimpi itu saking anehnya, kita ceritakan kepada orang yang tahu betul, tahu Al-Quran, tahu hadis, akhirnya mimpi itu bisa menjadi sebuah petunjuk. Dan itu benar. 1/1000-nya mimpi itu kebenaran. Nah itu. 1/1000-nya mimpi Anda itu kebenaran. Maka mimpi itu coba diingat-ingat, yang paling berkesan itu seperti apa, yang paling sering itu apa, yang paling mengusik hatimu apa, coba kamu tanyakan kepada seseorang yang tahu. Contoh nih.
Contoh, salah seorang bermimpi dan bertemu dengan syekh untuk kemudian menceritakan mimpi itu, dan syekh tersebut diminta untuk mentakwilkan mimpinya. Syekh, saya ini mimpi masuk surga, terbang tinggi sekali. Kemudian aku dihadapkan berada di dalam sebuah surga yang aku anggap itu surga, warnanya hijau indah sekali. Aku masuk surga. Kemudian di surga itu aku dijamu apel, makanan-makanan yang indah, dan aku dijamu dengan apel. Kemudian ketika dijamu dengan apel, aku makan apel itu dengan cara mengupas. Ketika aku kupas, tangan kiriku terkena besetan pisau itu, akhirnya berdarah. Ketika berdarah, akhirnya apa? Aku terbangun. Aku berpikir bahwasanya, loh, ning surga kan ora enek sing ra penak. Lagi kok tumben ning surga kayak enek darah gara-gara apel, gara-gara pisau yang aku gunakan. Aneh kan? Apa maknanya, Pak? Ada yang tahu? Apa maknanya? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, mana? Hadiahnya adalah 1 botol Zakia. Akhirnya apa? Perempuan tadi bertanya kepada Syekh, Syekh, aku mimpi tapi aneh ya. Coba bantu aku untuk mentafsirkannya. Apa siapa tahu ada pesan-pesan yang baik dalam mimpi itu, atau ada hal-hal buruk yang aku jauhi dari mimpi itu. Syekh tersebut berkata, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, katanya. Syekh itu kemudian bertanya, apakah kamu punya ayah dan ibu? Ya, aku punya ayah dan ibu. Apakah mereka berdua tidak hidup dalam satu rumah? Oh ya, Syekh, betul. Ayah ibuku tidak hidup dalam satu rumah. Apakah sudah bercerai? Ya, sudah bercerai. Apakah kamu tinggal bersama ibumu lebih banyak daripada tinggal kepada ayahmu, bersama ayahmu? Ya, aku lebih sering tinggal dengan ibuku dibanding dengan ayahku. Apa kata Syekh tadi? Surgamu adalah ibumu. Surgamu adalah ibumu. Kamu masuk surga gara-gara kamu berbakti kepada ibu kamu. Darah yang muncul dari tanganmu karena pisaumu adalah ayahmu, karena kamu sering sekali tidak menegur sapa ayah kamu. Masya Allah. Wanita itu nangis, Pak, Bu. Karena apa? Ternyata mimpi itu bisa menjadi sebuah petunjuk. Oh, kalau gitu aku harus berbuat baik kepada ayahku. Dan apa kata saya tadi? Kamu harus berbuat baik kepada ayah kamu, walaupun mungkin ayah kamu sudah bercerai dengan ibu kamu. Kebaikan kamu kepada ibu kamu tidak membuat kamu tidak menghalangi kamu untuk berbuat baik kepada ayah kamu. Tetaplah kamu berbuat baik kepada ayah kamu, ibu kamu, walaupun keduanya sudah berpisah. Subhanallah. Itu contoh, Pak, bahwa ada mimpi yang sangat-sangat indah, terngiang terus, kemudian diceritakan kepada orang yang tahu dengan Al-Quran, tahu dengan As-Sunnah, kemudian tanda-tanda itu dibacakan. Itu menjadi apa? Menjadi tadhkirah, menjadi sebuah nasihat. Lek takon ngimpine aja karo dukun, Pak nggih. Takon ngimpine karo dukun dadi apa? Klenik. Ah, itu repot. Malah percaya dukun kafir kabeh, repot. Enggak boleh. Tanya kepada ahli Quran, tanya kepada ahli sunnah. Insya Allah akan diberikan tanda-tanda. Karena memang mimpi itu ada tanda-tandanya. Ya semoga ada ya yang di tengah-tengah kita seperti itu dan kita bisa banyak bertanya. Nah, sekarang kita kembali ke mimpinya Rasul. Tadi kan mimpinya orang biasa. Mimpinya orang biasa aja jadi nasihat, ya kan? Bagaimana dengan mimpinya Rasul? Mimpinya Rasul itu pasti wahyu, pasti benar. Suatu hari Rasulullah ini mimpi masuk ke dalam surga. Begitu masuk ke dalam surga, loh, aku kok krungu tekleke Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah nek melampah, tekleke suarane khas, kan? Khas. Biasanya nek jenengan mlaku melampah, tekleke srek. Mesti kan berbeda.
Suara teklek kita masing-masing berbeda. Yang kuat, ada yang kuat, ada yang ringan. Ini mesti teklek Bilal lagi gitu. Ini mesti teklek Bilal itu. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah tidak melihat Bilalnya secara langsung, tapi Rasulullah mendengar ini teklek Bilal. Mimpi, kemudian Rasulullah terbangun. Besoknya Bilal ditanya, Bilal, tunjukkan kepadaku amalan apa yang membuat kamu lebih istimewa daripada yang lain. Loh, Bilal ya kaget. Ingat Pak, cerita ini ingin menunjukkan bahwa ada amalan yang paling disukai dan dicintai, kemudian dilaksanakan tidak ingin tertinggal dan dilaksanakan secara konsisten. Gitu ya, itu tadi poinnya. Kalau ada orang mempunyai amalan itu yang dijaga terus, fix dia mendapatkan bantuan dari Allah, gitu kan tadi ceritanya. Saya dasari saya ceritakan dalil yang mendasari ini gitu. Bilal bin Rabah didengerin tekleknya di dalam mimpi Rasulullah SAW ketika di surga. Mimpinya, Bilal, tolong dong tunjukkan kepada kami apa amalan kamu yang membuat kamu berbeda, istimewa daripada yang lain. Bilal kaget. Rasulullah, kula niku mboten gadah amalan apapun kecuali yang panjenengan perintahkan. Nek jenengan larang nggih tak tinggalke, nek jenengan perintahkan nggih kula laksanake. Mesti ana sing liyane Bilal mesti. Lah pripun to Rasulullah? Enten napa kok panjenengan bertanya seperti itu kepada saya? Aku tadi malam mimpi nek teklekmu ki ning surga. Ya Bilal ya keranjingan lho. Seneng banget ya Allah, kan gitu ya. Ditakoni karo kaget ning karo seneng. Lah sing ditakoni, sing takon niku Rasulullah yang lebih tahu dibanding siapapun gitu loh. Yang pasti tahu dibanding siapapun. Lah kok malah tanya kepada Bilal yang dalam tanda kutip sahabatnya yang tidak lebih tahu daripada Rasulullah. Bilal ya mikir. Apa ya? Akhirnya apa? Ya Rasulullah, saya itu selalu menjaga wudhu saya. Begitu kentut wudhu, baru wudhu sholat rong rakaat. Sholatnya bukan sholat tahiyatul masjid, sholatnya bukan karena sholat rawatib, sholatnya bukan karena sholat sunnah ada jenazah yang ada di situ, enggak. Tapi sholatnya sholat tatahur namanya. Kemudian para ulama menamakan disebut dengan sholat tatahur. Begitu kita bersuci, entah itu mandi besar, gitu, atau wudhu, ya kan, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, kemudian dia mandi besar atau wudhu biasa, habis itu dia sholat 2 rakaat, namanya sholat tatahur, sholat habis bersuci. Boleh. Aku nggak punya amalan lain yang berbeda dari teman-teman aku, wahai Rasulullah. Kalau engkau larang aku tinggalkan, kalau engkau perintahkan aku laksanakan. Tapi aku punya satu amalan yang selama ini aku jaga. Apa itu wahai Bilal? Wuduku aku selalu jaga. Aku selalu menjaga diriku dalam kondisi suci. Ingat Pak. Maka ayo Pak, kita usahakan semaksimal mungkin memiliki amalan itu, gitu loh. Memiliki amalan itu. Insya Allah itu menjadi sebuah tanda yang kita mendapatkan bantuan dari Allah SWT. Pak, aku biasa poso Senin Kamis ning kuwate sebulan tok lah, berarti ya urung. Apik sebulan daripada ora. Tapi begitu masuk bulan kedua, ora meneh. Aku begitu enek sing ngajak mangan tengkleng, yo kalah nutat karo tengklenge ya padha karo aku bilang. Niate poso Senin Kamis enek sing ngajak tengklengan, yo kalah tak traktir poso terus gak kalah dinono iki. Yo ape koncone wong niate sedekah, ning lak batalke amale jenengan. Ada, Pak. Saya punya kawan, Pak. Sampai gara-gara kawan itu saya menghindari ngajak mangan bareng, traktir bareng saat hari Senin. Gara-gara apa? Dia mesti puasa Senin Kamis. Wah, lali aku. Diwasro ngajak kowe padahal kowe iki puasa Senin Kamis. Nek ngajak kowe iki kudu ngindari puasa Senin Kamis, kudu ngindari hari Senin dan Kamis.
Soalnya dhewe poso Senin. Enten, Pak. Saya punya temen sampai sekarang rajin minta ampun puasa Senin Kamis. Sampai apal awak dhewe. Wah nek ngajak ya mesti poso rasa ngajak kae. Lah ngono. Saestu. Ya awak dhewe mlaku-mlaku mesti ning warung iki to. Mlaku-mlaku ning warung iki, mlaku-mlaku ning warung rengleng kesel sithik ngombe apa poso Senin Kamis kok diajak mangan-mangan ya ora penak. Kon batalke lho, poso kok kon batalke. Pernah kita ajak, kita suruh batalin, enggak mau. Monggo silahkan. Dimakan, dinikmati, saya tak keluar. Malah ra penak awake dhewe. Kan gitu. Kuat berarti amalannya kan? Lagi itu loh, Pak. Kalau ada orang yang mendapatkan satu amalan yang betul-betul dia jaga dan tidak dia langgar dalam dirinya, dia konsisten dengan melaksanakan amal itu, fix Pak, Bu, fix dengan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Iket ini rampung-rampung loh, Pak. Iket ini loh. Aku jebel Mas Rian. Tak judulnya nopo? Kaya sing wingi yo wingi rampung. Urung rampung meneh jam ini. Saya percepat aja daripada nanti kelamaan. Yang ketujuh, sabar menghadapi ujian. Yang kedelapan, senantiasa ada kesempatan untuk mendalami ilmu agama sehari-harinya. Itu nomor 8. Nomor 9, ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasannya yang paling utama adalah dia menjaga lisannya dari bertutur kata yang buruk. Maka kalau ada anak, ada orang yang dia kok sopan, lisannya nggak pernah berkata kotor, menahan diri dari amarah, menahan diri dari berkata kotor, fix Pak, orang itu mendapatkan bantuan dari Allah. Kan enek toh, bocah ra kuat, tantrum umpamane, wah, berarti ngomongnya kebun binatang metu kabeh. Kacau kan? Hal seperti ini sebenarnya menjadi tanda buat kita. Kalau kita sering berkata kotor, berarti ini bagian dari kita jauh dari Allah SWT. Tapi kalau kita lebih sering menahan lisan kita, menahan diri kita dari bertutur kata yang buruk, fix Anda mendapatkan bantuan dari Allah. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi ujian yang Allah SWT tetapkan kepada kita, itu bagian dari kita mendapatkan bantuan dari Allah SWT. As-sabru miftahul khairi wa burhanun ala quwwatil iman. Kesabaran adalah kuncinya perbuatan baik. Kesabaran adalah lentera, sesuatu yang menunjukkan kekuatan iman seseorang. Kesabaran adalah lentera. Kesabaran adalah sesuatu yang menunjukkan orang itu imannya kuat. Yang ketujuh, yang kedelapan, senantiasa meningkatkan ilmu agama setiap hari, Pak. Alhamdulillah ning masjid iki senantiasa ada, gitu. Senantiasa ada kajian-kajian yang terus digalakkan. Terus bersyukur panjenengan berada di dalam lindungan Allah. Bersyukur banget. Purun datangi kajian itu apik. Ya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Apa kata Rasulullah? Jadilah kamu orang yang pandai. Ulama. Wah, jadi ulama ki angel ta. Ya wis nek ora dadi ulama dadi sing nomor 2. Muta'alliman, jadi orang yang suka bercengkrama dengan para ulama. Muta'allim, mencari ilmu. Orang pinter apa-apa ning tiap hari seneng ilmu. Wah, cari ilmu ternyata susah itu. Dadak ngapalke gitu, dadak nyatet gitu. Angel ternyata jadi muta'allim. Ya wis, dadi nomor 3. Mustami'an, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Nek ming ngrungokke gampang, Pak. Ora dadak nyatet, ora dadak ngiling-ngiling. Enak toh? Wah, tapi ternyata kon ngrungokke angel. Lah ngopo? Dadak lunga ning masjid. Dadak linggo, dadak dodok. Dadak suwe-suwe angel. Ternyata angel. Ya wis,
nek dadi mustami, dadi pendengar ya ora iso, dadilah sing nomor 4. Apa itu? Muhibban. Orang yang seneng dengan ilmu. Wong sing seneng karo ilmu ya ndak harus ngrungokke. Ning begitu ada kegiatan-kegiatan seperti ini, nyoh duwite setidaknya tidak mengganggu. Seneng dan tidak mengganggu. Ning aja ngantek dadi wong sing nomor 5. Wong sing benci karo ilmu. Karena apa? Orang yang benci dengan ilmu pasti celaka. Ngeten Pak. Kita nomor berapa kita? 1, alim enggak, muta'alim ya semoga masuk nomor 2 ini. Kalau enggak muta'alim, mustami. Kalau enggak mustami, muhib. Muhib orang yang cinta. Ning aja ngantek nomor 5. Yaitu apa? Pembenci. Semoga kita masuk di nomor atau 1 atau 2 atau 3 atau 4, ojo ngantek nomor 5. Gitu aja. Ketika kita masuk nomor 1, 2, 3, 4, fix Pak, jenengan masuk dalam lingkaran diberi bantuan oleh Allah SWT. Nomor 2 tadi, nomor 8. Nomor terakhir 9, jaga lisan. Orang yang suka menjaga lisan itu fix orang tersebut mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangganya pun ketika kita fix tidak suka teriak-teriak, tidak suka mencak-mencak kepada anak, kepada istri, istri kepada suami, istri kepada anak, bapak kepada anak, bapak kepada istrinya dan sebagainya. Tidak ada teriak-teriak kan? Fix itu menunjukkan kalau rumah tangga itu mendapatkan kebaikan, keharmonisan. Apa kata Rasulullah SAW? Man arada bi ahli baitin khairan adkhalallahu alaihi ar-rifqa. Kalau Allah menginginkan sebuah kebaikan di dalam suatu keluarga, maka keluarga itu akan diberikan atau akan dimasukkan ke dalam keluarga itu kelemah lembutan. Lemah lembut, lisannya tidak bertutur kata kasar, lisannya tidak bertutur kata yang berlebihan, lisannya tidak bertutur kata sing sangar-sangar. Fokus pada kelemah lembutan yang ada di dalam keluarga. Fix Pak, kalau itu ada dalam keluarga, keluarga itu ada di dalam bantuan Allah SWT, berada di dalam lindungan Allah SWT. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Besok kalau kita masih bisa bertemu lagi, insya Allah saya masih akan membaca tanda-tanda lagi. Tanda-tanda kayak ini nguduk lenek gini. Kupu-kupu teko ning omah, wah kayak simbah arep teko lah konek kuwi. Saya enggak membahas tanda dari situ, tapi membahas tanda dari ayat Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Rasulnya. Insyaallah besok nanti tolong Mas Rian mengingatkan saya. Minggu depan, bulan depan saya akan bicara tentang tanda bahwa Allah masih menolong seseorang walaupun orang tersebut kadang masih bermaksiat. Saya yakin di antara kita mungkin masih ada circle maksiatnya, tapi sebenarnya di situ ada bantuan dari Allah walaupun kita mungkin masih belum bisa bangun dari maksiat. Tapi intinya kita akan baca satu persatu sehingga dengan membaca tanda ini kita bisa terbangun secara cepat dari circle maksiat kita. Insyaallah kita akan bahas itu. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf saya. Mungkin ada beberapa materi atau bab tadi yang mengulang, tapi saya yakin beberapa nomor juga tidak mengulang. Semoga tanda-tanda tersebut bisa kita gapai dengan sebaik-baiknya dan kita betul-betul waspada dari berbagai macam keburukan yang akan jatuh kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.